Seorang polwan di Mojokerto membakar suaminya yang juga anggota Polri hingga tewas. Dari pemeriksaan diketahui bahwa pangkal masalah karena sang suami yang juga merupakan anggota Polri kecanduan judi online. Halo Sobat HTW, kali ini kami akan menceritakan kisah nyata. Kasus yang akan kami ceritakan kali ini cukup menghebohkan publik baru-baru ini. Menceritakan tentang polwan yang membakar suaminya sendiri hingga meninggal dunia. Korban juga merupakan sesama anggota Polri, karena cekcok di dalam rumah tangga karena perilaku sang suami. Apa yang sebenarnya terjadi, hingga pelaku tega melakukan pembunuhan tersebut? Mari kita simak selengkapnya di Harta Tahta Wanita. Pada suatu daerah di Jalan Pahlawan Kelurahan Miji, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto, Jawa Timur. Tepatnya di asrama Polri pada tanggal Sabtu, 8 Juni 2024. Di jam 10.30 siang hari yang tenang, secara tiba-tiba ada suara teriakan minta tolong. Saksi, yang merupakan anggota Polri bernama Bribtu Alfian yang mendengar keributan minta tolong di arah rumah tetangganya itu pun langsung berlari menghampiri rumah tersebut. Dan saat sudah sampai di depan rumah tetangganya, betapa terkejutnya Bribtu Alfian, bahwa tetangganya yang bernama Bribtu Rian dalam kondisi terbakar di seluruh badan, dan istrinya yang bernama Bribtu Fadilatun Nikmah yang juga terbakar di tangannya. Melihat keadaan tersebut, Bribtu Alfian pun segera membantu memadamkan api yang membakar tubuh Bribtu Rian. Setelah berhasil memadamkan tubuh Bribtu Rian dan tangan dari Bribtu Fadhila, setelahnya, Bribtu Alfian pun melaporkan kejadian ini ke atasannya, dan memanggil ambulan untuk mengevakuasi tubuh Bribtu Rian dan istrinya yang terluka ke Rumah Sakit Umum Dr. Wahidin Sudirohusodo. Atas kejadian itu, pihak Polresta Mojokerto langsung menangani kasus ini, dan karena keduanya merupakan anggota Polri, kasus juga didampingi oleh Divisi Propam Polres Mojokerto. Di dalam penyelidikan, ditemukan kejanggalan, karena polisi mencium bau bensin di lokasi, dan menemukan korek api. Atas kejanggalan tersebut pun polisi akhirnya melanjutkan penyelidikan untuk mengetahui apa yang terjadi dengan kedua anggotanya yang merupakan suami istri tersebut. Sebelum melanjutkan cerita, seperti biasa kita akan kilas balik untuk mengetahui kronologi pembunuhan. Kilas balik mengenai korban. Hidup sepasang suami istri. Suami bernama Brigadir Polisi 1 Rian Dwi Wicaksono, yang berumur 27 tahun yang berdinas di Ditsamapta Sabara Polres Jombang. Sedangkan istrinya yang bernama Brigadir Polisi 1 Fadilatun Nikmah, yang berusia 28 tahun yang bertugas di SPKT Polresta Mojokerto Kota. Keduanya adalah anggota polisi yang tinggal di Asrama Polisi, Mojokerto Kota, Jawa Timur. Rian dan Fadilatun mempunyai 3 orang anak, yang pertama berusia 2 tahun, dan yang kedua dan ketiga merupakan anak kembar, yang berusia 3 bulan. Saat kejadian, pada tanggal 8 Juni 2024, pukul 9 pagi, Fadilatun diketahui akan pergi ke sebuah ATM untuk mengecek gaji ke-13 Polrinya, dan juga suaminya yang berjumlah 2,8 juta rupiah. Saat sudah tiba di ATM, ia melihat rekening suaminya yang hanya berjumlah 800 ribu rupiah. Di sana ia pun bingung kemana gaji dari suaminya hilang. Dengan kesal, Fadilatun pun mengirim pesan ke suaminya yang pada saat itu Rian sedang bertugas di Jombang untuk menanyakan kenapa di rekening Rian hanya ada 800 ribu rupiah. Rian pun pada saat itu hanya menjawab nanti akan dijelaskan. Tetapi istrinya yang kesal pun menyuruhnya untuk pulang pada saat itu juga. Fadhila pun kembali berjalan untuk pulang. Sebelum sampai ke rumah, Fadhila memikirkan untuk membeli sebuah bensin botolan yang akan berniat untuk mengancam suaminya. Pada saat sudah sampai di rumah, Fadhila memfoto botol bensin tersebut lalu ditaruh di atas lemari di ruang tamu rumahnya. Dan setelah memfoto lalu mengirim ke Rian, pesan itu berisi ancaman Fadhila kepada suaminya untuk pulang, atau tidak, ia akan membakar ketiga anak mereka. Setelah mengirimkan pesan tersebut, Fadhila memanggil asisten rumah tangganya yang bernama Mafwa, untuk mengajak anak-anaknya bermain di luar rumah. Bi, ajak anak-anak untuk bermain di luar sekarang ya. Ada masalah yang akan saya selesaikan dengan suami. Baik Bu, saya izin ngambil anak-anak dulu ya.
Setelah asisten rumah tangganya mengajak anak-anaknya bermain di luar, Fadila pun menunggu suaminya. Sedangkan Rian yang melihat ancaman istrinya tersebut pun langsung segera izin ke atasannya untuk pulang karena ada masalah rumah tangga yang akan diselesaikan. Setelah diizinkan, Rian pun segera pergi menuju rumahnya di kota Mojokerto. Setelah Rian sampai di rumahnya pada jam 10.30 siang, ia langsung masuk dan disambut oleh istrinya dengan wajah yang menahan amarah. Setelah Rian masuk, Fadila mengunci pintu rumah dari dalam. Lalu menyuruh Rian untuk mengganti seragam dinasnya ke baju dan celana pendek. Setelah Rian mengikuti perintah istrinya, Fadila pun menanyakan kemana uang gajinya hilang. Karena uang tersebut memang sangat dibutuhkan untuk dua anak kembarnya yang masih sangat kecil. Mas, tadi aku cek di ATM kenapa hanya 800.000? Harusnya kan gaji ke-13 itu 2,8 juta. Kamu kemanain uangnya, Mas? Tanya Fadilatun dengan kesal. Lalu Rian menjawab, Sebelumnya maaf banget sayang, uangnya terpakai. Terpakai untuk apa, Mas? Jawab. Untuk judi online sayang. Jawab Rian tidak bisa mengelak. Lalu mendengar hal itu pun, istrinya semakin emosi dan mengatakan, Astaga kamu ini ya, Mas. Gantiin dia bermain judi haram itu. Ingat, Mas, anakmu masih kecil. Kita menggantungkan semua dari gaji kita, Mas. Kemarahan Fadila semakin memuncak. Akibatnya, terjadi percekcokan di antara suami istri tersebut. Semakin kesal mendengar suaminya, Fadila lalu mengajak suaminya ke garasi dan memborgol tangan kirinya di sebuah tangga lipat yang terletak di garasi rumah mereka dengan kondisi Rian terduduk. Pada saat itu Fadila pun membawa sebotol bensin yang tadi ia beli. Ia berniat hanya untuk menakut-nakuti suaminya dan mengancamnya untuk tidak bermain judi lagi. Fadila pun menyiram bensin tersebut ke badan suaminya hingga tubuh suaminya basah. Dengan kondisi tersebut, Rian hanya terdiam saja sambil tetap menatap istrinya. Lalu Fadila mengambil selembar tisu dan mulai membakarnya, sambil berkata, Lihat iki loh, Mas. Kamu... Aduh. Fadila belum sempat melanjutkan perkataannya, karena tisu itu pun dengan cepat menjalar dan menghabiskan tisu tersebut dan membakar tangannya sendiri. Kala itu, Fadila yang panik memadamkan api di tisu tidak sengaja mengenai tubuh Rian yang sudah berlumur bensin tersebut. Hal itu membuat api menjalar dengan cepat ke tubuh Rian. Rian pun kala itu juga ikut panik dan teriak kepanasan dan berusaha keluar dari rumahnya. Namun naasnya, posisi garasi terdapat dua mobil miliknya hingga kondisi Rian tidak dapat keluar. Kondisi Fadila pun juga terbakar di tangan. Walau begitu ia masih tetap membantu memadamkan api di tubuh suaminya, sampai tubuhnya juga ikut terbakar. Mereka pun yang juga ikut berteriak meminta pertolongan. Beruntung, ada Bribtu Alfian yang berhasil memadamkan tubuhnya walau keadaan Rian sudah hangus terbakar. Balik ke cerita di awal. Setelah Rian dan Fadila dibawa menuju rumah sakit, kondisi Rian pada saat itu sangat mengenaskan. Karena hangus terbakar, ia dan istrinya pun langsung mendapatkan perawatan medis. Fadila dengan kondisi duduk di kamar perawatan dengan menangis sambil meminta maaf kepada suaminya. Ia sangat menyesali perbuatannya tersebut. Menurut keterangan dari pihak RSUD Dr. Wahidin Sudirohusodo Kota Mojokerto, Bribtu Rian mengalami luka bakar mencapai 96%. Bribtu Rian kala itu masih dalam keadaan hidup, namun kritis. Pihak rumah sakit pun pada awalnya berniat untuk merujuk Bribtu Rian ke Rumah Sakit Dr. Sutomo di Surabaya untuk dilakukan tindakan lanjutan. Namun, niat tersebut urung dilakukan karena kondisi Bribtu Rian belum stabil dan akan sangat beresiko jika melakukan perujukan ke Surabaya. Hal itu membuat dokter bekerja ekstra menstabilkan korban. Lalu pada tanggal 9 Juni 2024, jam 1 siang, Bribtu Rian dinyatakan meninggal dunia dan langsung dibawa pihak keluarga untuk dimakamkan. Sementara itu, polisi terus mendalami temuan sisa botol bensin dan korek tersebut. Pada akhirnya terungkaplah fakta bahwa istri Bribtu Rianlah yang melakukan pembakaran kepada korban. Polisi menyatakan motif dari Bribtu Fadilatun Nikmah karena kesal karena suaminya memakai uang gaji mereka untuk melakukan judi online. Lalu mengenai pembakaran, menurut polisi, Bribtu Fadila hanya mengancam suaminya saja, tetapi tidak sengaja malah,
membakar suaminya yang dalam kondisi sudah tersiram bensin. Bribtu Fadhila pun saat ini sedang melakukan perawatan kejiwaan, karena psikis kejiwaannya masih tergoncang setelah kejadian tersebut. Diketahui juga, Bribtu Fadhila juga mengidap sindrom baby blues, atau bisa dikatakan, depresi pasca melahirkan. Dengan kondisi tersebut, polisi berusaha memulihkan kondisi mental Bribtu Fadhila dan saat ini ia sudah diamankan oleh Divisi Propam Polda Jawa Timur. Bribtu Fadhila pun sudah ditetapkan menjadi tersangka atas kematian suaminya. Terancam pasal kekerasan dalam rumah tangga dengan pidana 20 tahun penjara dan dipecat dengan tidak hormat oleh institusi kepolisian tempat pelaku bekerja. Begitulah Sobat HTW, kisah dari kota Mojokerto, kasus mengenai istri yang membakar suaminya sendiri. Dilatar belakangi oleh kekesalan istri kepada suaminya sering menghambur-hamburkan uang yang awalnya untuk keperluan rumah tangga dan anak mereka, namun digunakan untuk berjudi. Semoga Sobat HTW dapat mengambil pelajaran dari kisah ini, bahwa bermain judi online hanya merugikan diri sendiri dan keluarga, serta jangan bertindak yang akan membahayakan diri sendiri dan orang lain.